learning analytic. Nah, sebagaimana biasanya kita akan berikan kesempatan kepada Nisa untuk mempresentasikan proposalnya 15-20 menit maksimal. Kemudian nanti diikuti oleh tanya jawab oleh teman-teman mahasiswa. Kami harapkan teman-teman mahasiswa itu dapat menyimak dengan baik, kemudian menyiapkan pertanyaan untuk dapat ditanyakan pada sesi tanya jawab nanti. Dan berikutnya setelah itu kita masuk ke sesi diskusi dengan para dosen pembahas atau penguji. Tanpa memperpanjang waktu, kepada Nisa kami persilakan. Baik, terima kasih Pak. Saya izin share screen. Baik, apakah slide saya sudah dapat dilihat, Pak? Oke, sudah. Silakan Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi sallallahu ajmain. Amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan saya kepada Ibu Fiska Mutiawani BIT MIT selaku pembimbing 1, Bapak Razif Paruca Fauzi Afid SSI MSc selaku pembimbing 2, Bapak Nazarudin SSI MNSC selaku pembahas 1, Ibu Laina Farsiah SSI MSc selaku pembahas 2, dan Bapak Zahnur SSI M-Infotech selaku pembahas 3. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Ramadhani dengan NIM 19081070-130. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang sudah saya susun dengan judul Pengaruh Penundaan Akademik Terhadap Nilai Akhir Mahasiswa menggunakan Learning Analytics. Nah, baiklah, topik pembahasan pertama yaitu dimulai dengan pendahuluan, di mana di sini terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat dari penelitian. Dimulai dari latar belakang. Nah, di dunia pendidikan ini memiliki data yang sangat luas dan berkelanjutan. Nah, namun diperlukan keterampilan untuk mengolah data tersebut sehingga menjadi suatu informasi. Nah, salah satunya dengan menggunakan learning analytics. Learning analytics ini merupakan suatu proses penambangan data pendidikan atau educational data mining, di mana ini proses mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data aktivitas pembelajaran mahasiswa. Nah, kebanyakan learning analytics ini hanya berfokus dalam menyelesaikan tugas apa saja yang telah diselesaikan oleh mahasiswa, dan cukup sedikit yang membahas mengenai kapan waktu mahasiswa tersebut menyelesaikan tugasnya. Nah, seperti yang kita tahu, mahasiswa ini dituntut dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan batasan waktu tertentu. Namun, pada kenyataannya tidak sedikit mahasiswa yang memilih untuk menunda-nunda dalam mengerjakan tugas hingga mendekati waktu pengumpulan tugas. Nah, keadaan ini sering disebut dengan penundaan akademik atau academic procrastination. Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Jared Ventau, di mana ia meneliti berdasarkan data dari 3 universitas, didapatkan kesimpulan bahwa 81% mahasiswa itu melakukan penundaan akademik, dengan persentase 20% jarang melakukan penundaan, 22% hampir selalu melakukan penundaan, 39% mahasiswa selalu menunda-nunda, dan hanya 19% mahasiswa yang tidak suka menunda-nunda. Nah, berbagai penelitian learning analytics pun telah dilakukan untuk menangani masalah ini. Namun, kebanyakan penelitian ini menggunakan data survei kuesioner yang diisi oleh mahasiswa. Tentunya, hal ini bersifat subjektif dan kurang efisien. Oleh karena itu, beberapa peneliti menyarankan untuk menggunakan log data Moodle yang didapatkan dari platform e-learning. Nah, salah satu cara untuk menganalisis log data Moodle ini dengan cara menggunakan data mining, seperti analisis clustering. Nah, clustering ini nantinya akan mengelompokkan data berdasarkan kesamaan karakteristiknya, sehingga dari situ akan didapatkan sebuah pola, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan informasi mengenai pengaruh penundaan akademik terhadap nilai akhir mahasiswa. Nah, selanjutnya untuk rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, apakah metode data mining dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh penundaan akademik terhadap nilai akhir mahasiswa? Yang kedua,
bagaimana cara untuk mendapatkan klaster yang optimal. Yang ketiga, bagaimana menganalisis pengaruh penundaan akademik terhadap nilai akhir mahasiswa. Untuk tujuan penelitiannya sendiri, yang pertama yaitu mengimplementasikan metode Cummins clustering dalam proses analisis pengaruh penundaan akademik terhadap nilai akhir mahasiswa. Yang kedua, mencari jumlah klaster yang optimal menggunakan metode Elbow dan Searle. Dan yang ketiga yaitu menganalisis hasil Cummins clustering pada pengaruh penundaan akademik terhadap nilai akhir mahasiswa berdasarkan jumlah klaster yang optimal. Nah, manfaat yang akan diperoleh didapatkannya informasi mengenai pengaruh penundaan akademik terhadap nilai akhir mahasiswa. Dan diharapkan nantinya informasi ini bisa digunakan untuk mengoptimalkan proses pembelajaran, serta sebagai landasan dalam pengambilan keputusan di bidang pendidikan untuk masa mendatang. Nah, selanjutnya di sini ada tinjauan kepustakaan, di mana tinjauan kepustakaan ini akan membahas mengenai landasan pemikiran yang menjelaskan konsep dan teori yang mendukung dari penelitian ini. Pertama yaitu ada learning analytics. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, learning analytics ini merupakan proses penambangan data, educational data mining, di mana ini bertujuan untuk mendapatkan informasi implisit atau informasi tersembunyi dari pembelajaran yang telah berlangsung. Nah, learning analytics ini sudah menjadi salah satu bidang teknologi yang mendapat perhatian khusus oleh para peneliti. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada penundaan akademik. Nah, penundaan akademik ini atau disebut juga academic procrastination, ini merupakan tindakan menunda-nunda dalam memulai ataupun menyelesaikan tugas akademik, yang mana dilakukan sengaja dan berulang kali. Nah, penundaan akademik ini dapat dikategorikan berdasarkan dua karakteristik. Yang pertama, yaitu menunda-nunda tugas penting alih-alih mengerjakannya dan memilih mencari kesenangan yang lain. Dan juga yang kedua yaitu memilih menunda tugas untuk memaksimalkan hasil dan meminimalkan risiko. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ada Moodle. Nah, Moodle ini merupakan sebuah perangkat lunak open source, di mana Moodle ini memudahkan untuk mengimplementasikan e-learning dan menampung berbagai alat bantu pembelajaran. Nah, Moodle ini merupakan learning management system yang paling banyak digunakan pada perguruan tinggi di Indonesia. Dikarenakan Moodle ini memiliki berbagai fitur seperti fitur assignment, fitur quiz, fitur survei, dan lain halnya. Dan keseluruhan data tersebut akan tersimpan pada log data, di mana log data inilah data yang berharga karena bisa dianalisis lebih lanjut di berbagai penelitian. Nah, selanjutnya yaitu ada clustering. Nah, clustering ini merupakan suatu proses pengelompokan objek serupa dengan cara membagi data menjadi subset, sehingga data dalam setiap subset itu nantinya akan memiliki kemiripan yang sama. Nah, nantinya hasilnya yaitu sebuah cluster yang terdiri dari kumpulan objek yang memiliki kemiripan yang sama dan berbeda dengan cluster pada cluster lainnya. Nah, clustering ini termasuk ke dalam unsupervised learning, di mana menggunakan data yang tidak memiliki label. Nah, selanjutnya yaitu Cummins clustering. Nah, Cummins clustering ini merupakan algoritma yang juga nantinya akan digunakan pada penelitian ini, di mana Cummins clustering ini berbasis centroid. Nah, jadi dia akan dikelompokkan berdasarkan jarak antar data atau jarak titik centroid terdekat dengan data. Nah, di mana prosesnya itu dilakukan secara iteratif atau berulang kali, sehingga nantinya akan didapatkan hasil yang baik. Nah, Cummins clustering ini merupakan algoritma yang sudah populer dan banyak digunakan di berbagai penelitian dikarenakan hasilnya yang bagus dan efisien serta sederhana diterapkan. Nah, yang kedua yaitu yang keenam yaitu ada metode Elbow. Nah, metode Elbow ini merupakan sebuah metode dalam menentukan jumlah klaster paling optimal. Nah, dikarenakan memakai Cummins clustering, maka diperlukan menentukan jumlah K-nya di awal. Nah, oleh karena itu, salah satu metode untuk menentukan jumlah klaster yang optimal itu menggunakan metode Elbow. Nah, pada metode Elbow ini nanti akan didapatkan perbandingan antar nilai klaster sehingga menghasilkan sudut pada grafiknya. Dapat dilihat pada slide ini,
sudut yang terbentuk ini akibat terjadi penurunan nilai yang sangat drastis. Nah, dapat dilihat di sini berarti jumlah klaster yang optimal yaitu yang terdapat pada titik merah ini yaitu pada angka 3. Nah, selanjutnya ada metode Shellhout, yaitu metode untuk mencari nilai jumlah klaster yang optimal juga, di mana ini menggunakan nilai koefisien Shellhout. Nah, nantinya akan didapatkan berupa grafik juga, di mana sumbu Y ini merupakan nilai koefisien Shellhout, dan sumbu X ini merupakan jumlah klaster yang optimal. Maka jumlah klaster yang optimal itu didapatkan dari koefisien Shellhout yang tertinggi. Nah, selanjutnya, beberapa penelitian terkait yang mendukung penelitian ini. Yang pertama yaitu oleh Yong-Wook Yang pada tahun 2020 pada jurnal Predicting Course Achievement of University Students Based on Their Procrastination Behavior on Moodle. Nah, pada penelitian ini, ia memprediksi pencapaian mahasiswa berdasarkan sifat penundaan akademiknya. Ini dilakukan di Universitas Tartu di Estonia. Nah, pada penelitian ini dia juga menggunakan teknik Cummins clustering dan mendapatkan 3 kelompok, yaitu kelompok pertama ia mendapatkan mahasiswa yang tidak suka menunda dan memiliki nilai akhir yang sangat bagus. Yang kedua yaitu kelompok mahasiswa dengan sifat penundaan yang sedang yang mendapatkan nilai akhir yang bagus, dan juga kelompok mahasiswa yang sangat suka menunda dan mendapatkan nilai akhir buruk. Lalu untuk penelitian selanjutnya juga ada dilakukan oleh Aftab Akram pada tahun 2019 dengan jurnal Predicting Students Academic Procrastination in Blended Learning Course Using Homework Submission Data. Nah, pada penelitian ini, data yang digunakan yaitu data Scholat, yaitu sebuah sistem akademik jejaring sosial, di mana dia menggunakan data berdasarkan total tugasnya, seperti total tugas yang diserahkan tepat waktu, total tugas yang diserahkan terlambat, dan total tugas yang tidak diserahkan, seperti itu. Dan dihasilkan juga 3 klaster pada penelitian ini. Nah, selanjutnya pada penelitian yang ketiga yaitu yang dilakukan oleh Maqbol Memon pada tahun 2020 pada jurnal Analysis of Student Procrastination Behavior in Virtual Learning Environment Using Machine Learning. Nah, pada penelitian ini, dia menggunakan 2 teknik, yaitu teknik Cummins clustering dan juga menggunakan analisis para ahli. Jadi, didapatkan bahwa di mana setelah didapatkan hasil clusteringnya dilakukan juga klasifikasi pada penelitian ini. Nah, selanjutnya untuk metode penelitian, di sini dimulai dengan tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini dilaksanakan di gedung FMIPA Universitas Yahkuala yang terletak di Kopelma Darussalam, Kota Banda Aceh, di mana waktu penelitian ini akan berlangsung selama 6 bulan, dari bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023. Berikut merupakan tabel dari jadwal pelaksanaan penelitian, dimulai dari studi literatur, lalu dilanjutkan dengan pengumpulan data, lalu pemrosesan data, clustering data, analisis dari hasil clustering tersebut, lalu diakhiri dengan menyusun laporan. Nah, selanjutnya untuk alat dan bahan, ini terbagi atas perangkat keras, perangkat lunak, dan dataset. Nah, untuk perangkat keras, yang pertama yaitu tentunya menggunakan laptop dengan merek Asus. Lalu untuk perangkat lunaknya yaitu ada sistem operasi Windows 11, browser Google Chrome, Jupyter Notebook, model e-learning USK, dan Python versi 3.810. Nah, untuk datasetnya, ini menggunakan log data model mahasiswa jurusan informatika di USK. Nah, data yang akan digunakan ini diambil dari 3 mata kuliah, yaitu mata kuliah teori bahasa dan automata, pemrograman berorientasi objek, dan basis data dari tahun 2019 sampai 2022. Di mana keseluruhan dataset ini nantinya akan digabungkan menjadi satu dataset. Nah, ini merupakan diagram alir dari penelitian, dimulai dengan studi literatur, lalu dilanjutkan dengan pengumpulan data, preprocessing data, ekstraksi fitur, lalu akan dilakukan optimalisasi nilai K menggunakan 2 metode, yaitu Elbow dan Shellhout, lalu dilanjutkan dengan clustering, dan didapatkan hasilnya yang akan dianalisis.
Nah, untuk pengumpulan data, ini menggunakan log data yang diunduh dalam format CSV dari Moodle e-learning. Nah, dari masing-masing data mata kuliah ini nantinya akan digabungkan menjadi satu dataset pada penelitian ini. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, pada Moodle ini terdapat banyak atribut, namun tidak keseluruhan atribut ini yang akan digunakan. Dapat dilihat pada tabel ini merupakan kolom-kolom atribut yang terdapat pada Moodle e-learning, seperti ada time, ini menerangkan waktu, ada user full name, nama lengkap penggunanya, lalu ada affected user, event context, itu seperti pada tugas apa atau kuis, seperti itu. Lalu ada komponen, event name. Event name ini seperti dia melakukan apa, lalu ada description, origin, dan IP address. Nah, setelah data tersebut dikumpulkan, nanti akan lakukan pre-processing data. Nah, dikarenakan data tersebut masih belum bersih, maka diperlukan pre-processing data dengan beberapa langkah seperti mengeliminasi kolom-kolom yang tidak diperlukan, seperti kolom affected user, description, origin, dan IP address, lalu mengeliminasi log data yang tidak berkaitan dengan penelitian. Dan juga mengeliminasi aktivitas admin dan pengajar yang tidak berkaitan, lalu melakukan konversi untuk atribut time dan mengeliminasi log data yang duplikat. Nah, setelah itu akan dilakukan ekstraksi fitur, di mana dari beberapa atribut tadi akan difokuskan pada sifat penundaan akademik mahasiswa. Nah, yaitu yang pertama, pada waktu atau tugas kuis pertama kali dibuka oleh dosen. Yang kedua, waktu pertama kali mahasiswa melihat tugas atau kuis, atau first view. Pertama kali mahasiswa itu melihat tugas. Yang ketiga, waktu mahasiswa itu mengumpulkan tugas atau submission. Yang keempat, batas waktu pengumpulan tugasnya atau deadline-nya kapan, dan juga nilai yang didapatkannya. Nah, setelah itu akan dilakukan optimalisasi nilai K, di mana menggunakan dua metode, yaitu metode Elbow dan Silhouette. Nah, dari nilai K yang didapatkan tadi, nantinya akan digunakan untuk menggunakan clustering, menggunakan metode Cummins clustering, di mana nantinya nilai K ini ditentukan berdasarkan hasil dari Elbow dan Silhouette tadi. Nah, nantinya akan menghasilkan kelompok atau klaster yang memiliki karakteristik yang sama. Nah, dari pola yang didapatkan tersebut akan dianalisis bagaimana pengaruh penundaan akademik terhadap nilai akhir mahasiswa. Nah, baiklah, sekian presentasi dari saya kembalikan ke Pak Razif. Baik, terima kasih Nisa atas presentasinya. Oke, kesempatan pertama kami berikan kepada mahasiswa, silakan yang ingin bertanya terkait apa yang akan dikerjakan oleh Nisa. Oke, silakan Siti Mawaddah. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Mawaddah. Di sini saya ingin menanyakan kepada Nisa terkait metode yang digunakan. Tadi disebutkan bahwa analitiknya ini akan dilakukan menggunakan clustering. Jadi saya ingin bertanya, apa alasan Nisa menggunakan clustering dan kenapa teknik yang dipilih itu adalah Cummins clustering? Terima kasih. Oke, baik Siti, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama itu kenapa digunakan clustering pada kasus ini? Dikarenakan clustering ini kan merupakan unsupervised learning atau menggunakan data yang tidak berlabel. Nah, cocok dengan kasus ini, di mana penundaan akademik ini terhadap nilai akhir itu kita belum tahu bagaimana pengaruhnya, apakah mahasiswa yang menunda itu mendapatkan nilai bagus, ataukah mahasiswa yang menunda itu malah tidak buruk gitu, atau tidak ada pengaruhnya, kan kita belum tahu, jadi belum ada labelnya. Jadi oleh karena itu kasus ini cocok menggunakan teknik clustering. Nah, nantinya akan didapatkan pola dari situ. Nah, dari situ nantinya akan kita analisis. Nah, untuk kenapa saya menggunakan teknik Cummins clustering, berdasarkan beberapa jurnal penelitian yang sudah saya baca, itu ya menggunakan beberapa teknik juga, dan didapatkan itu hasil yang cocok
untuk log data Moodle seperti ini itu menggunakan teknik K-means clustering, di mana itu mendapatkan hasil yang baik karena prosesnya itu sederhana dan efisien. Dan juga pada K-means clustering ini kan dilakukan proses berulang atau iteratif. Nah, tentunya semakin banyak perulangan akan semakin bagus hasilnya, dan sehingga data-data pada klaster itu sesuai pada tempatnya dan tidak berpindah-pindah lagi nantinya, dan diharapkan didapatkan klaster yang optimal seperti itu. Bagaimana Siti? Baik, terima kasih untuk jawabannya. Baik, terima kasih Siti. Mungkin satu lagi penanya, silakan. Oke, silakan Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Ramadan dari Rating 19. Saya ingin bertanya, sebelumnya di metode penelitian tadi, Choi Rinisa ada menjelaskan tentang log modul yang digunakan. Dan log modul yang digunakan itu berasal dari e-learning. Kan itu punya banyak atribut, dan kata Choi Rinisa, tidak semua atribut dipakai. Menurut Choi Rinisa, kira-kira atribut apa saja yang seharusnya digunakan dan kenapa harus atribut itu yang digunakan? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bayu atas pertanyaannya. Nah, pada log model ini menggunakan terdapat banyak atribut, namun tidak semua atribut itu yang saya gunakan pada penelitian ini. Kenapa? Karena difokuskan pada sifat penundaan akademiknya, di mana kita bisa melihat penundaan akademik itu. Yang pertama itu pada atribut time tentunya akan saya gunakan karena time ini menerangkan terkait dengan waktu kapan mahasiswa itu melakukan aktivitasnya, seperti waktu kapan dosen pertama kali buka tugas, lalu waktu pertama kali mahasiswa itu melihat tugas atau kuis, dan juga waktu kapan deadline-nya, dan waktu kapan mahasiswa submit tugasnya. Nah, selanjutnya juga ada juga atribut komponen yang akan digunakan, di mana komponen ini akan menerangkan aktivitas apa, seperti misalnya apakah dia membuka assignment, apakah dia membuka kuis, apakah dia membuka file, seperti itu. Lalu juga ada atribut event name, di mana event name ini menjelaskan apa yang dia lakukan. Misalnya user ini dia nge-view tugas seperti itu. Nah, oleh karena itu akan saya gunakan juga. Nah, beberapa yang tidak saya gunakan yang seperti yang saya jelaskan yaitu kolom affected user, description, origin, dan IP address, karena menurut saya tidak berkaitan dengan penelitian ini. Seperti itu kurang lebih, Bayu. Baik, terima kasih atas jawaban dari Choi Rinisa. Oke, baik. Terima kasih. Bayu, nanti panggilnya jangan Choi ya, Khair. Karena nanti beda makna, baiknya hilang, jadi Choi nggak ada makna nanti. Oke, baik, berikutnya kita masuk ke sesi ke pembahas. Mungkin kesempatan pertama kami berikan kepada... Saya dulu bisa, Pak Radit, karena mau kepada Pak Nazar. Lanjut, Pak, silakan. Baik, terima kasih Pak Radit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pertama saya ingin mengenai dulu ya, pengaruh penundaan akademik ya. Pengaruh penundaan akademik terhadap nilai akhir mahasiswa. Yang ingin saya tanyakan, penundaan akademik ini maknanya bagaimana ini? Baik Pak, terima kasih. Saya izin menjawab. Jadi untuk penundaan akademik ini yaitu penundaan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik yang diberikan oleh dosen dalam e-learning, seperti itu Pak. Itu penundaan akademik ya, karena terlalu luas nih penundaan akademik ini. Bukan itu aja, kalau kamu katakan itu mungkin di batasan saya nggak tahu ya. Tapi kalau penundaan akademik ini kan sangat luas maknanya ini. Ya. Bukan hanya tugas-tugas saja, macam-macam untuk penundaan akademik. Ya. Penundaan akademik maksudnya bisa jadi cuti juga, penundaan akademik juga itu. Cuti akademik itu penundaan akademik. Ya. Nah, itu saya nggak tahu nih bagaimana. Maka saya baca pengaruh penundaan akademik ini
pas saya baca ini banyak yang harus kamu lakukan di sini maksudnya. Tetapi kalau terhadap nilainya mungkin ada bahasa lain ya yang tidak dikatakan penundaan akademik, tetapi penundaan apa gitu ya, yang lebih menjurus gitu, lebih fokus gitu ya. Mungkin ya. Nanti kalau memang tidak ada masalah, tapi saran saya kalau bisa ada bahasa yang lebih mengklop kepada nilai akhir, karena nilai akhirnya kan berarti mata kuliah ya. Iya, Pak. Nah, apakah penundaan apa istilahnya ya? Yang kalau akademik karena luas sekali akademik. Ya. Mungkin apakah penundaan apa istilahnya lainnya kalau mata kuliah gitu terhadap nilai akhir ya. Karena ini kan saya lihat nih kamu larinya ke mata kuliah kan. Istilahnya itu. Prokrastinasi gitu, Pak. Bahasa ini dalam penelitian bahasa Indonesia prokrastinasi. Jadi akademik. Gimana Pak? Ya. Prokrastinasi istilahnya itu. Ya. Jadi Itu spesifik yang seperti yang dibahas ini ya itu istilahnya. Oh, memang penundaan akademik. Bukan, prokrastinasi akademik mahasiswa. Iya Pak, nanti kita sesuaikan lagi istilah Pak. Memang istilah resminya itu prokrastinasi Pak. Nanti mungkin kita pakai istilah itu ya nanti Pak. Untuk supaya pemahamannya nggak terlalu melebar, nanti kita pakai prokrastinasi aja nanti. Ya, biar nggak rancu, nggak apa-apa, nanti di dalam dijelaskan prokrastinasi itu apa nanti. Oke. Siap Pak. Oke Pak. Oke, kemudian kamu ini kan banyak atribut-atribut yang kamu gunakan ya di dalam kamu menganalisis nanti kamu pakai di dalam Moodle ya. Sebenarnya di Moodle nanti berapa sampel, maksudnya user yang kamu lakukan nanti kira-kira untuk mengclustering ini. Jadi kan yang akan saya ambil itu dari 3 mata kuliah Pak, yaitu mata kuliah teori bahasa otomata TBA, mata kuliah pemrograman berorientasi objek, sama mata kuliah basis data yang diambil dari tahun 2019 sampai 2022. Jadi mungkin sekitar 1 mata kuliah karena itu merupakan mata kuliah wajib, jadi semua mahasiswa tentunya mengambil mata kuliah tersebut, jadi lebih banyak datanya. Dan juga mungkin kira-kira dalam 1 semester itu ada sekitar, kalau TBA sekitar 80 sampai 90 mahasiswa untuk 1 semesternya kayak gitu. Nanti kamu clusteringnya bagaimana? Apakah clusteringnya di cluster per mata kuliah atau apa yang di clusteringnya nanti? Di clusteringnya itu digabung nanti pada datasetnya, jadi enggak per mata kuliahnya. Intinya kan kita ngambil penundaan akademiknya itu dilihat dari waktunya, rentang waktu yang dia lakukan. Misalkan pada rentang waktu tugas itu telah dibuka, sampai kapan mahasiswa itu baru melihat tugasnya. Kan di situ ada rentang waktu, dosen sudah membuka, lalu mahasiswanya kapan dia melihat. Habis itu nanti juga bakal ada rentang waktu pertama kali dia lihat dan kapan dia submit. Jadi terus nanti juga akan ada rentang waktu dari submit ke deadline-nya, apakah dekat atau tidak, seperti itu. Nah, setelah kita dapatkan itu, nanti dari situ kita clusteringkan apakah penundaan akademik itu terhadap nilai yang dia dapatkan itu, dari atribut nilai juga nanti ada diambil gitu. Oke, berarti ini nanti kamu gabung semua data ini, cuma itu saja yang kamu clustering ya, bagian itu saja yang jadi analisis buat kamu ya. Iya. Ini karena gini, kenapa saya tanyakan ini kita pastikan nanti jangan nanti pas seminar hasil udah lain lagi ya, saya mau pastikan aja ya. Jangan sampai jauh dari hasil seminar proposal nanti yang ini. Kemudian ini ada IP address tidak kamu lakukan. Nah, kemudian selain itu misal rentang waktu kapan dia buka, kapan dia, selain itu ada pengaruh dengan nilai yang dia dapat, ada nggak? Iya Pak, nanti diambil juga data atribut dari nilai yang dia dapatkannya Pak, seperti itu. Jadi misalnya kita cari misalnya kuis, UTS itu dilihat juga nanti akan
dianalisa juga, diklasterkan juga. Akan dianalisa juga nanti Pak nilai yang dia dapatkan. Ya, yang dia dapatkan per tes ya, atau nilai akhir dia dapat. Dua-dua nilainya nanti akan coba dianalisis Pak, nilai yang dia dapatkan, terus juga nilai akhirnya bagaimana, seperti itu Pak. Kalau nilai akhir, bagaimana kamu dapatkan di Moodle? Nggak ada, yang ada kan di apa ya, di dosen itu, maksudnya di upload nilai itu bagaimana? Mungkin itu akan diminta secara manual ke dosen yang mata kuliah tersebut nanti Pak, itu. Karena terhadap nilai akhir sebabnya kan, kamu kan harus bandingkan nanti, lihat betul nggak yang kamu analisa ini, gara-gara dia ini terlambat ini, makanya nilai akhirnya ini agak terhambat atau kurang lah gitu. Ya. Jadi itu ya, yang data yang akan kamu analisa nanti ya, yang kamu klasterkan lah. Apakah misalnya si A ini karena terlambat, si B ini terlambat juga, nilai akhirnya ada relasi nggak dengan nilai akhir yang dia dapat gitu ya? Ya. Benar nggak nanti itu nanti yang dianalisa? Iya benar Pak. Oke lah, mungkin itu dulu Pak Rajib dari saya. Saya hanya mau menjelaskan nanti supaya nggak jauh kali dia buat ya. Jadi itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Nazar atas masukan-masukannya. Oke, berikutnya kami berikan kesempatan kepada Pak Zanur. Silakan Pak Zanur. Oke, terima kasih Pak Rajif. Oke, tadi mengenai judul udah Pak ini ya, artinya memang prokrastinasi itu lebih tepat karena dipakai di bahasa Indonesia semua gunakan itu saya lihat. Dan itu lebih spesifik kan, penundaan tugas. Oke, kemudian saya udah baca juga nih proposal kamu, ya. Itu masih ada ya kesalahan dalam format ya, misalnya dalam sitasi untuk dua pengarang. Kemudian juga di dasar pusaka itu ada yang dasar pusakanya itu ada beberapa yang nggak jelas statusnya, apakah dia buku atau paper, karena hanya nama, kemudian tahun, kemudian judulnya miring, atau itu nggak tahu apakah judul buku atau itu merupakan publikasi, ya paper atau jurnal. Jadi tolong dicek lagi nih di aturannya. Kemudian ya ini juga masih banyak yang umum ya, artinya dari latar belakang kamu misalnya ya, jadi ada beberapa kata itu yang masih ya sangat general dan nggak tahu maksudnya mau kemana gitu ya. Kemudian misalnya juga kamu kutip di mana di Ventau itu yang tadi ada kamu sebutkan 21% mahasiswa, itu kan kasusnya di negara mana, di sini nggak ditulis karena mau nggak mau ini mengenai perilaku ini itu ada budayanya, tergantung budaya ya. Jadi kalau Ventau misalnya itu kamu sebutkan di negara mana dia, kalau dipublikasi di negara apa nih, ada disebutkan di situ ya, saya lupa di Ventau ini. Jadi disebutkan karena ini spesifik dia ya, spesifik di negara apa atau wilayah apa, bukan negara, malah di daerah mana misalnya yang dia lakukan ini, universitas apa, karena nggak berlaku general kalau kasus-kasus seperti ini ya. Jadi di latar belakang kamu ada seperti itu. Kemudian juga ada beberapa syarat yang nggak penting juga, misalnya Kasmanto kamu kutip itu, padahal itu hanya menyebutkan bahwa salah satu LSM itu adalah Moodle. Saya pikir nggak perlu dikutip itu, panjang saja tapi nggak penting ya. Kemudian sama seperti tadi, penundaan akademik itu harus clear, dan nilai akhir mahasiswa yang kamu maksud ini apanya, berdasarkan nilai mata kuliah kah? Padahal yang dibahas tadi kan penundaan akademik itu hanya mencakup tugas dan kuis, padahal nilai akhir mahasiswanya bukan hanya komponen tugas dan kuis saja, ada UTS, ada UAS atau yang lainnya ya. Jadi seberapa besar atau persentase ini terhadap nilai akhir mahasiswa. Kemudian dalam data tadi, saya lihat juga di itu kamu nggak menambahkan apakah di dalam data nanti CVS-nya itu, tambah lagi komponen. Karena kalau di dalam log kan nggak ada nilai mahasiswa. Apakah ditambah lagi nanti nilai mahasiswanya di situ, supaya nanti jelas dia mau kemana dia ketika kamu melakukan clustering. Ya? Ya, baik.
Ya, karena di situ nggak ada kan kalau berdasarkan logbooknya. Kemudian rumusan masalah. Nah, ini coba kayaknya masih ini sedikit. Kalau bisa dipertajam lagi, sama juga dengan tujuan penelitian. Ya. Di learning di tinjauan pusaka, ini apa nih? Ada saya tandain. Nah, ini hati-hati juga. Misalnya ketika kamu mengutip dari Harris dan Zilli, ya. Itu yang kamu kutip learning analytic bla 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 definisinya itu dia mengutip juga dari orang lain. Jadi jangan mengutip apa yang dikutip sama orang. Kalau dulu boleh. Artinya menurut ini kalau nggak salah dari Long and Simon itu yang learning analytic, ya. Jadi menurut Long and Simon dalam hadis sendiri itu boleh dulu. Kalau sekarang boleh lagi. Jadi kalau kamu mengutip atau citasi itu langsung, jangan ambil orang lain juga mengutip itu. Jadi si Harris dan ini juga mengutip dari Simon dan Long and Simon kan, yang kamu tulis ini sebenarnya definisi Long and Simon. Ya, jadi jangan mengutipnya seperti itu lagi, nggak boleh lagi sekarang. Oke, jadi yang lain juga seperti itu. Kemudian ada berapa saya lihat ini, ya saya cek tadi misalnya ada berapa yang kamu kutip di sini. Nah, itu ada yang nggak ada di jurnalnya. Misalnya data mining, misalnya siapa ini mana yang ada yang mengenai data mining itu nggak sama sekali sebut dalam papernya. Tapi tiba-tiba kamu ngutip dari situ. Yang di mana nih? Ada lupa sih ada yang berapa kali saya cek, ada yang saya cek seperti itu terjadi. Jadi yang kamu memang kalau mau baca ada tulis di paper itu kamu kutip. Jangan karena mirip saja, tiba-tiba kamu ngutip, tapi nggak ada sama sekali di situ. Ya. Oke, kemudian masih dasar pusaka itu ada elbow, ada juga Seeholt itu ya. Itu kan ada equation dia, ada rumus untuk mencari coefficient misalnya. Kenapa dihilangin? Ini ada tren sekarang yang ada equation matematik itu dihilangin semua. Kemarin lalu juga seperti itu. Ya, saya ada proposal yang lalu dihilangin juga itu. Jadi hanya menyebutkan secara umum. Padahal di Kamin sendiri itu juga ada bersama matematiknya dihilangin. Ya. Kemudian misalnya di elbow atau di siku ya mungkin bahasa Indonesianya atau di sul ini kan ada koefisiennya dia, ada rumusnya. Iya. Ada persamaannya. Kenapa dihilangin? Jadi tambahkan saja menurut saya. Ya, nggak usah takut ditanyain. Oke, mungkin yang lain juga kamu dicek lagi. Kemudian mengenai data tadi ini data jadi concern juga dari Pak Najar tadi. Itu kan kalau kamu menggunakan data dari Moodle, ya itu kan ada memang betul ada berapa 7 ya yang ininya ada time, user dan seterusnya. Kemudian kamu hilangkan effective user. Nah, kamu sudah pernah lihat nggak datanya? Sudah kan? Data lognya. Nah, sudah pernah lihat, Pak. Nah, itu yang ada data kuis. Saya nggak tahu yang dari sampel kamu itu dari mata kuliah yang kamu ambil sampel. Kalau saya yang buat kuis itu hanya sekali attempt, artinya hanya sekali buka kerjakan, nggak bisa dibuka dulu kemudian tutup kemudian waktu lain dikerjakan. Kecuali tugas, kalau assignment ya biasanya boleh buka lihat soal tugas baru submit lagi. Tapi kalau untuk kuis saya hanya sekali attempt, artinya kalau enggak, ya mereka akan copy, akan screen gitu. Dan selama ini semua mahasiswa yang saya lihat itu mereka screen layarnya. Ya, mata kuliah misalnya pengantar TIK, itu mereka screen semua itu, mereka screen layar itu mereka simpan screenshotnya. Ya, jadi nggak mungkin, kalau saya sendiri saya nggak tahu, di mata kuliah yang kamu ambil sampel ini, untuk kuis misalnya, apakah hanya sekali coba, atau bisa berulang kali? Kalau di kuis biasanya memang juga sekali lihat, Pak. Tapi dari situ kita bisa lihat tentang waktu pengerjaannya bagaimana, Pak. Apakah dia udah dekat-dekat mau selesai baru dia kerjain waktunya, ataukah dia memang tepat waktu mengerjakannya kayak gitu, Pak. Kalau untuk kuis, kalau misalnya kalau pengantar TIK lah, ini ada Pak ini juga kan, itu waktu dia ada 10 soal dengan waktu 10 menit. Ya. Jadi bagaimana kita melihat, bahkan di dalam log itu nggak ada kriteria itu, bahwa ini ngerjakan, soal pertama, itu nggak muncul di situ. Yang ada dia apakah dia view, course module, atau kalau quiz, apakah dia lihat, kemudian attempt, hanya itu saja.
Dan dalam waktunya time itu bisa berulang-ulang dengan yang semua misalnya event name, komponen itu sama semua itu. Tapi waktunya berbeda. Ya. Jadi kalau seseorang buka dalam satu kuis dia ngerjakan waktu 10 menit, itu kalau di log itu bukan hanya sekali muncul. Jadi quiz attempt view lagi, itu hanya 1 detik, 2 detik yang kena selangnya. Itu orang yang sama, sekali buka dia. Coba kamu cek lagi nanti di log, ya, di lognya. Jadi saya lagi buka log kebetulan juga di mata kuliah saya ajarkan semester ini. Untuk sekali kuis ada 20 halaman lognya ini, ada 20 ya tergantung jumlah mahasiswa. Ya, saya ada 20 halaman dan itu berulang semua. Ya, jadi coba kamu analisis bagaimana membaca data seperti itu. Kalau kuis, kalau tugas ya. Nah, kalau untuk tugas, bagaimana kriteria dia terlambat gitu atau menunda? Kalau untuk yang sistem learning, misalnya kita save 1 detik saja sudah late, itu nggak bisa submit lagi dia. Udah overdo atau ya nggak bisa submit gitu. Nah, seorang ketika dia masih bisa submit pada waktu yang diberikan, nah itu masih on time dia, nggak ada istilahnya itu. Misalnya terlambat. Ya. Saya nggak tahu. Jadi kamu nanti harus definisikan juga di dalam tulisan kamu ini, kapan dikatakan dia terlambat. Kapan dia dikatakan misalnya yang berapa istilah yang kamu gunakan di sini. Ya. Kalau kuis saya nggak tahu. Kalau kuis yang di data kamu itu sekali kerjakan juga, sekali attempt, sekali mencoba, nggak bisa ulang-ulang kan? Iya Pak, sama kuis kayak gitu. Iya. Jadi kalau seorang udah mengerjakan buka kuis dia kan bisa tutup lagi itu. Bagaimana kita mengukur bahwa dia menunda? Atau nggak ada waktu tunda di situ. Jadi harus kamu define, kamu definisikan apa dimaksud dengan menunda dia. Kalau di tugas, selama dia mengumpulkan pada waktu itu, kalau menurut saya itu masih dia on time, ya masih dalam waktu yang diberikan. Ya. Kalau saya, tapi kamu harus definisikan kapan, kenapa? Oh ini saya terlambat, menunda, masuk dalam prokrastinasi. Ya. Jadi kalau di sini kan di dalam tulisan kamu kan nggak muncul itu. Kemudian bagaimana kamu menghilangkan data? Bagaimana kamu milih? Tadi kan katakan misalnya ini datanya sama. Pada waktu berbeda, tapi semua datanya sama. Karena di dalam log itu nggak ada. Mengerjakan soal 1, 2, 3 nggak muncul. Kecuali kamu buka di kuis, ya. Bisa kita lihat, tapi bukan di log itu. Kalau di log, misalnya kuis, yang buka link kuis ini, ya kuis attempt, kuis view. Orang yang sama, detiknya berbeda, karena satuannya sampai detik saja, di jam dan detik ya, kalau di waktunya. Kemudian attempt lagi, view, kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang hanya 2, ada yang sebagian orang sampai 3. Nah, bagaimana kamu membaca data seperti itu? Ya. Kemudian juga datanya ketika kamu mau buat nanti untuk yang clustering, apakah data teks seperti ini yang akan kamu pakai atau kamu robah menjadi data angka atau dalam ini konversi ke Kalau integer. untuk time, ya, untuk time nanti akan dikonversi, Pak. Terus Jadi, kalau gimana, Pak? Untuk data misalnya event contact, kemudian komponen, karena sama itu. Kalau saya lihat ini komponen semua kuis semua, nggak ada yang lain. Kemudian event name, apakah dirubah? Tidak. Kalau untuk pre-processingnya, untuk supaya kita ngambil sesuai dengan event name yang diinginkan kayak kuis, tugas itu pertamanya nggak dihilangin dulu Pak, karena supaya bisa lihat itu tugas atau kuis seperti itu. Mungkin. Nah setelah itu, setelah memang sudah di-processing, sudah bersih datanya, nah baru dari situ kita lihat bagaimana waktu dan nilai akhirnya kayak gitu Pak, waktu dan nilai yang didapatkannya seperti itu. Oke, saya masih kalau untuk yang tugas mungkin masih bisa membayangkan. Oke, dia saya kasih waktu tugas seminggu. Kemudian dia buka di hari pertama. Terus mungkin dia butuh waktu mengerjakan untuk submit, gitu kan? Mungkin kalau dia cepat cepat selesai, nah dia submit. Tapi juga nggak ada jaminan bahwa udah cepat buka, cepat selesai, cepat submit.
Nah, itu. Atau ada orang lain mungkin, tinggal sehari menjelang deadline baru dia buka, nah, seperti itu. Bahkan saya sering menemukan mahasiswa itu nggak buka ini, tapi dia submit karena dapat dari temannya, itu kejadiannya. Ya, oke. Jadi kadang-kadang banyak kalau tugas itu sekitar di lognya, karena saya sering buka log ini, saya lihat udah buka belum, sudah ngambil belum, ternyata banyak. Mereka dapatnya dari temannya, tapi mereka submit itu tanpa melihat view dari tugas tersebut. Oke lah, sudah. Misalnya ini kamu pertimbangkan lagi nanti kamu jelaskan secara detail bagaimana meng-cleaning data yang kadang-kadang ini sama semua. Ya. Oke, kemudian mengenai ketika kamu analisis, ya, saya tadi nggak jelas juga kamu analisis apa sebenarnya. Kalau hanya sekedar menentukan jumlah clustering, K-nya itu mau kamu bandingkan, mungkin kalau dari literatur, Sehule itu lebih bagus pada elbow. Saya lihat seperti itu rata-rata. Ya. Dan sudah ada klaim juga bahwa yang elbow itu lebih jelek. Ya. Nah, oke. Kemudian apa pentingnya? Misalnya kalau dari contoh kamu tadi ada 3 misalnya clustering. Bisa kamu jelaskan, kalau clusteringnya dapatnya sekian. Apa pentingnya kamu cari K di sini? Nah, jadi untuk karena saya menggunakan K-means clustering, Pak, jadi kan perlu ditentukan K-nya di awal. Nah, dari K tersebut nanti didapatkan hasil clusteringnya. Bagaimana misalkan ternyata dia masuk ke penundaan, tapi dia mendapatkan nilai akhir yang bagus. Ataukah dia penundaan tetapi memang nilainya buruk, atau dia penundaan tapi nilainya ya tidak berpengaruh seperti itu. Nanti dari situ divisualisasikan nanti Pak hasil clusteringnya itu. Jadi dari situ dapat dilihat informasi apa yang bisa kita dapat dari situ mengenai pengaruhnya gitu. Oke. Jadi ya banyak cluster kan. Jadi yang mau dilihat ya. Iya. Gimana Pak? Maaf Pak, putus-putus. Banyak cluster nanti yang kamu ingin tahu berapa yang betul baik di antara data ini ya. Iya Pak, dari klasternya itu dapat kita lihat bagaimana setiap kelompok itu setiap kelompok itu dia menunda atau tidak, bagaimana nilainya, seperti itu Pak. Nanti akan Kalau perilaku di mata kuliah yang saya sekarang struktur diskrit itu ada kuisnya udah 4 kali, tapi yang udah full itu 2 kali. Ya, ini saya lihat yang mahasiswa yang mengerjakan pertama, yang terakhir itu jauh lebih baik nilainya daripada yang mengerjakan pertama. Karena mungkin mereka belajar, ya nggak tahu. Ini kan yang mengerjakan kuis. Jadi yang mengerjakan kuis ini pola di data saya ya, yang di data yang mata kuliah yang saya asuh sekarang itu yang kan bisa kita lihat di sini ada waktunya. Jadi ketika kita cek, kita lihat yang mengerjakan di awal itu jauh lebih jelek nilainya dibandingkan yang mengerjakan terakhir. Itu pola di mata kuliah saya sekalian. Ya, oke, mungkin itu saja. Ya, itu saja yang mungkin Pak Rajif. Ya, mungkin yang lain enggak. Mungkin yang tadi yang seperti istilah itu perlu dijelaskan secara detail. Oke, Pak Rajif, ini saja. Baik, Pak Zanur, terima kasih atas masukannya. Ya, penekanan dari Pak Zanur adalah terkait dengan mendefinisikan dengan jelas yang nanti saya. Iya, maksudnya yang kapan yang contoh tadi misalkan terlambat, kapan dikatakan terlambat, nah, itu mungkin belum terlihat di laporan. Oke, baik, terakhir ke Bu Lena, silakan Bu Lena. Terima kasih Pak Rajif. Khairunisa. Ya Bu. Ini pengaruh penundaan akademik terhadap nilai akhir mahasiswa menggunakan learning analytics. Saya setuju ya dengan penelitian ini. Maksud saya gini, karena kalau misalnya kita tidak melakukan penelitian ini, kita tidak tahu ada nggak pengaruh mahasiswa menunda-nunda mengerjakan kuis gitu ya, menunda mengumpulkan tugas itu ada pengaruhnya terhadap nilai, karena ada malah yang ngumpul telat itu kadang-kadang nilainya juga bagus ya kan, mungkin dia terlalu sibuk gitu ya, atau kadang-kadang saya sebagai mahasiswa dulu juga last minute tuh keluar ide-ide cemerlang ya, kadang-kadang kita kumpul telat tapi nilai kita bagus, atau ada juga yang kumpulnya cepat gitu ya.
buru-buru karena dia mau ngerjain tugas yang lain, jadi buat asal-asal kumpul. Jadi dua hal ini ada yang ngumpul cepat bagus nilai, dan ngumpul telat juga bagus nilai. Jadi betul-betul kita nggak tahu nih, makanya layak ini dijadikan penelitian. Tapi sesuatu yang sudah terjawab, yang kita kira-kira udah tahu nih jawabannya itu nggak usah lagi diteliti, ya. Jadi ini bisa dilanjutkan. Cuma masalahnya di sini yang pertama di rumusan masalah. Nah, coba Kak Irunisa baca rumusan masalah yang pertama. Apakah metode data mining dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh penundaan akademik terhadap nilai akhir mahasiswa? Nah, kira-kira ini udah terjawab apa enggak? Atau masih perlu Kak Irunisa cari tahu jawabannya? Yes. Ya, Karena kan? menggunakan Cummins clustering. Ya. Kira-kira kita semua di informatika tahu bahwa data mining itu bisa digunakan untuk mengetahui ya pengaruh akademik terhadap nilai akhir mahasiswa. Bahkan bukan cuma itu, data mining itu bisa tahu pengaruh harga emas terhadap misalnya terhadap musim gitu ya, dan macam-macam gitu ya. Jadi ini nggak bisa dijadikan rumusan masalah. Kalaupun ini belum ketahuan jawabannya pun, Kak Irunisa nggak akan selesai nih kalau ini jadi rumusan masalah. Data mining metodenya sangat banyak sekali ya kan. Jadi ini nggak bisa jadi rumusan masalah ya. Mungkin saran saya bisa diganti seperti bagaimana menggunakan metode. Nah, bagaimana menggunakan metode. Kalau kita bilang bagaimana menggunakan metode data mining itu juga masih sangat luas. Ya, kalau bagaimana menggunakan metode data mining untuk melihat pengaruh penundaan akademik terhadap nilai akhir mahasiswa itu juga masih sangat luas karena data mining masih kita sebutkan. Tiba-tiba di rumusan yang kedua kita udah sebutin clustering. Intinya kita seakan-akan udah menjawab, penelitian belum selesai, kok rumusan masalah yang pertama udah terjawab bahwa menggunakan metode clustering. Nah, kan nggak nyambung ya. Jadi lebih spesifik terus dibuatnya bagaimana menggunakan metode clustering untuk melihat pengaruh penundaan akademik terhadap nilai akhir mahasiswa. Nah, jadi lebih spesifik. Jadi ini selesai, ini sanggup Kak Irunisa laksanakan. Tapi kalau data mining terlalu luas tadi. Ya, kemudian yang kedua bagaimana cara mendapatkan cluster. Nah, sudah nyambung karena di atas kita tadi mau pakai clustering ini untuk menganalisa. Nah, karena kita pakai metode clustering, makanya kita harus tahu berapa cluster yang optimal. Oke, nomor 2 sudah oke. Kemudian nomor 3, bagaimana menganalisis pengaruh penundaan akademik terhadap nilai akhir. Menganalisis hasil pengaruh. Bagaimana menganalisis pengaruh penundaan akademik terhadap nilai akhir mahasiswa. Ini juga sangat nyambung lagi. Di mana hasil clustering tadi tidak disambungkan dengan hasil clustering tadi, ya kan? Nah, di sini sambung dengan clustering tadi. Bagaimana menganalisis hasil clustering terhadap nilai akhir mahasiswa. Jadi nyambung semua, 1, 2, 3 nyambung. Dan tidak ada yang bertebaran sembarangan gitu ya. Tiba-tiba kenapa sudah ini gitu ya. Ada dicatat ya, Kak Irunisa ya. Oke, kemudian saya dengar dari presentasi Kak Irunisa ada 2 pengertian prokrastinasi. Nah, di mana yang pengertian yang mana yang Kak Irunisa pakai di sini? Gimana, Bu? Maaf, Bu. Tadi di presentasinya Kak Irunisa ada sebutkan ada 2 jenis, ada 2 karakteristik penundaan. Ya. Nah, Kak Irunisa pilih yang mana? Dua-duanya yang saya gunakan, Bu. Jadi kan ya, jadi ada mahasiswa yang emang menunda untuk melakukan hal lain dulu, atau mahasiswa yang menunda emang untuk memaksimalkan hasilnya seperti itu. Jadi dari mana tahu? Dari penelitian yang dilakukan oleh Memon tahun 2020, di situ dia ada sebutkan, Bu, kalau penundaan ini ada 2 karakteristik yang didapatkan dari mahasiswa ini. Seperti itu. Oke. Berarti dua-dua dipakai ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa K-means? Ya, di antara sekian banyak clustering ya, ini seperti pertanyaan Siti Mawadah ya. Kenapa K-means? Ya, mungkin kalau tadi Kak Irunisa jawab, apa tadi jawabannya? Karena simple, populer gitu ya. Ya, mungkin kalau di akademik itu alasan-alasan seperti itu agak kurang bisa diterima ya. Ya, saya juga udah coba baca di proposalnya Kak Irunisa, tidak ada yang menyebutkan bahwa K-means ini bagus untuk hal dalam clustering untuk melihat yang sesuatu ya yang ada related dengan learning analytic. Jadi saran saya nanti Kak Irunisa bukan harus ganti metode nih ya, tapi cobalah cari paper yang memang ada yang
menggunakan K-mean, kemudian atau lebih bagus lagi kalau dia pakai K-mean, dia bandingkan dengan clustering yang lain, metode-metode clustering yang lain, dalam hal yang dekat-dekat lah, nggak harus masalah penundaan, mungkin dalam hal kasus lain, mungkin bisa jadi dia pakai ini untuk data model juga, atau bukan data model, tapi untuk kasus learning analytic juga, atau kasus-kasus yang lain, untuk melihat pengaruh-pengaruh seperti itu. Ya, karena di data mining sendiri, untuk clustering itu ada banyak. Biasanya kita pilihnya itu berdasarkan bentuk data kita. Misalnya data kita memang terpisah dengan baik, nah itu bagus kalau kita pakai K-mean. Tapi kalau data set kita mungkin ada globuralnya ya, terbentuk sesuatu seperti itu, ada bentuknya. Kalau udah kita visualkan dia terbentuk sesuatu kayak gini ya, antara satu dengan yang lainnya agak berdekatan, itu nggak bagus malah pakai K-means. Ya, bagus kita pakai yang lain ya. Nah, bahkan ada yang metode yang kita tidak perlu harus mencari K terbaik karena sudah bisa langsung didapat gitu. Ini kan harus pakai lagi elbow, dan kalau K-mean harus pakai lagi elbow dan Silhouette ya, untuk kita tahu K berapa terbaik. Ada metode-metode clustering yang lain yang tanpa kita pakai metode lain pun, dengan metode tersebut, dengan clustering tersebut kita udah tahu berapa K terbaik ya. Metode dendrogram misalnya ya, itu di hierarchical clustering, coba nanti dibaca lagi hierarchical clustering, itu kita bisa dapat K terbaik ya. Nah, jadi saran saya kalau mau tetap pakai K-mean, perkuat alasannya di tulisannya nanti ya. Cari paper lain yang mengatakan K-mean bagus untuk kasus dataset yang kayak Khairunisa mau pakai ini. Oke. Nah, ini nanti akan pakai berapa fitur, sudah tahu? Ada fitur waktu, yaitu ada waktu pertama kali. Ini bentar ya. Ini yang aslinya ya, yang aslinya belum dibuat, maksudnya sudah betul-betul dalam bentuk fitur, kan nggak semua ini jadikan fitur kan. Waktu tugas dibuka nanti kan biasanya Khairunisa akan kurangin gitu ya, dengan dia kumpulkan ya. Nah, gitu aja. Nanti totalnya sudah ada bayangan berapa fitur akan dipakai? Sekitar 4 atau 5 mungkin Bu, karena jadi dari setiap waktu ini dari rentang waktunya yang diambil nanti, rentang waktu setiap, jadi sekitar ada 3 waktu nanti yang akan mungkin diambil, seperti misalnya waktu tidak aktif itu ketika dia belum lihat tugasnya sama sekali sampai dia pertama kali lihat, seperti itu mungkin Bu. Kira-kira. Oke, berarti kapan diupload sampai dikumpul, kapan dibuka sampai dikumpul. Ada rentang ya. rentang waktunya yang akan jadikan fitur nanti Bu. Coba dibuka di bagian skemanya. Oke, ini saran saya ya, skemanya ini terlalu umum ya, terlalu umum. Kalau kita lihat di penelitian data mining apapun gitu ya, atau dari zaman dulu, kalau misalnya data mining pasti kayak gini ya, kumpulkan data, pre-processing, ekstrak fitur, kemudian kalau clustering berarti bagi training testing, bangun model. Kalau di clustering berarti cari K terbaik, lakukan clustering. Jadi kalau saran saya ini dibuat lebih spesifik lagi ya, biar kelihatan apa yang menarik dari penelitiannya. Misalnya di pengumpulan data ini langsung aja tulis, misalnya apa, crawling data dari Moodle gitu, langsung seperti itu tulis, gitu ya. Processing-nya apa saja yang dibuat? Processing itu juga sangat banyak sekali, kita nggak mungkin kalau bisa pakai semua, ya kan? Misalnya apa, mengisi missing value ya, langsung diisi terus, mengisi data yang kosong misalnya, atau menghilangkan apa gitu, ya spesifik aja. Kalaupun ada processing 2 hal dilakukan, pertama apa, kedua apa juga boleh. Ya, nah, di ekstrak fitur kan juga udah tahu fitur apa gitu, lebih spesifik aja kata-katanya. Nah, kemudian ini optimalisasi nilai K, duluan optimalisasi nilai K atau duluan clustering, atau ini satu proses sekaligus. Ya. Kalau karena pakai karena pakai K-means clustering, jadi nentuin nilai K-nya dulu Bu, gitu. Yang nantinya akan digunakan untuk clustering. Oke, berarti ini tentuin nilai K dulu, sambil kita tentuin nilai K ini kan kita lakukan proses clustering, itu maksud saya. Gimana kita tentuin K gitu ya kan? Selesai kita tentuin K, juga selesai clustering kita gitu. Jadi ini kayak bersamaan, mungkin dipikir lagi cara buat yang lebih masuk akal gitu ya, jangan ambigu kayak gini. Oke, mungkin yang terakhir, penelitian-penelitian seperti ini, pada akhirnya itu kita harus mendapatkan kesimpulan yang benar ya. Ya kan Unisa ya. Nah, jadi kan kita nanti akan menyimpulkan sesuatu nih. Misalnya ada pengaruh
atau mungkin ada pengaruhnya kecil, ada pengaruhnya tapi besar, atau enggak ada pengaruh sama sekali. Itu kan untuk jadi pertimbangan kita ambil kebijakan ini, dosen-dosen akan menggunakan hasil penelitian Konunisa ini untuk jadi bahan acuan nih untuk mahasiswa ke depan itu. Ternyata kalau yang suka nunda itu bagus nilainya, jadi nggak apa-apa kita bilang ke mahasiswa, nggak apa-apa kalian tunda, ambil waktu kalian yang banyak, yang penting nilai bagus gitu. Tapi kalau misalnya hasil penelitiannya ternyata yang menunda-nunda itu buruk, kita langsung bilang, nih kalian yang suka nunda ini nilai kalian pasti jelek. Kita bisa bilang gitu, kenapa? Karena sudah ada penelitian dari Konunisa gitu ya. Nah, untuk memastikan penelitian Konunisa itu benar, pastikan punya data yang cukup. Ya, pastikan punya data yang cukup, lakukan proses yang benar, lakukan analisa yang benar. Jadi kita dapat hasil. Kita nggak harus hasilnya memang ada atau tidak. Bisa jadi ada kecil, kita disebutkan berapa ya kan? Ada kecil cuma 20% gitu, ada atau tidak ada gitu. Jadi apapun hasilnya itu harus hasil yang benar yang bisa ke Indonesia pertanggungjawabkan. Itu aja saran dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Rajif. Baik, terima kasih Bu Lena atas masukannya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas masukan dan saran terhadap rencana penelitian dari Khairunisa. Oke, sebelum Khairunisa menutup presentasinya, mungkin Bu Fiska ada yang ingin sampaikan. Silakan Bu Fiska. Mungkin terkait penundaan tadi, ya sebetulnya dari awal Nisa udah menuliskan sebagai prokrastinasi. Namun saat saya cari di KBBI ternyata itu belum diserap sebagai bahasa Indonesia, walaupun sudah lumayan sering juga digunakan. Jadi akhirnya menggunakan istilah bahasa Indonesia yaitu penundaan. Cuman dari saran-saran tadi terkesan kalau udah dikatakan penundaan itu tidak menjurus ke prokrastinasi, kesannya seperti itu. Ya mungkin nanti bisa kita ubah judulnya sedikit, tetap prokrastinasi, hanya dituliskan italik karena itu belum menjadi bahasa Indonesia ya, karena masih bahasa asing maknanya. Walaupun kita berusaha Indonesiakan, tapi belum diserap jadi bahasa Indonesia, belum ada di KBBI, ya seharusnya belum jadi bahasa Indonesia. Tapi nggak masalah, itu paling tinggal kita mengubah judulnya, nggak ada masalah. Dari sisi sistem juga tidak terlalu berpengaruh juga. Kemudian saran-saran dari Bapak Ibu dosen semuanya sangat bagus sekali. Ya, Nisa nanti mohon diteliti ya, maknanya bukan diteliti, disesuaikan dengan penelitiannya. Jadi seperti tadi terkait dengan kuis, ya memang kadang-kadang kuis itu dibuka rentang waktunya itu sedikit, misalnya hanya selama kuliah berjalan 2 jam aja misalnya. Atau tentang dibuka rentang pengerjaannya itu biasa sangat singkat, 2 jam, 3 jam seperti itu. Jadi memang kalau agak sukar kalau kita melihat mana yang menunda, mana yang mengerjakan, itu mungkin agak lebih sukar kita lihat. Tapi memang kalau tugas itu lebih mudah untuk terlihat karena biasanya minimal tugas itu kita berikan waktu sekitar seminggu ataupun 2 minggu seperti itu. Nah juga nanti mungkin bisa lebih diperjelas bahwa menunda di sini yang dimaksud seperti apa ya, karena tadi sesuai dengan saran dari Pak Zahnur, karena memang kalau dari sisi Moodle-nya sendiri yang dikatakan terlambat itu kalau lewat dari deadline. Nah itu ada merahnya biasanya late submission. Tapi kalau memang belum lewat dari deadline itu dari sistem masih boleh untuk submit. Nah, jadi maknanya saat Nisa melakukan penelitian itu bagaimana istilah yang telat dengan yang tidak telat tadi itu seperti apa? Apakah yang dikatakan terlambat itu sebelum deadline? Ataukah yang dikatakan terlambat tadi kalau rentang waktunya itu seminggu, berarti yang dikatakan terlambat tadi mungkin dihitung mulai dari 2 hari sebelum deadline misalnya, kan boleh-boleh aja kan, ini maknanya kan sesuai dengan apa istilahnya datasetnya juga seperti itu ya.
Ya. Jadi ya nanti ditentukan aja ya, dilihat kembali bagaimana kondisi datasetnya, ya berarti nanti disesuaikan sesuai saran-saran dari Bapak Ibu dosen tadi. Ya, itu aja mungkin dari saya, Pak Razif. Baik, terima kasih Bu Fiska. Baik, Nisa silakan ditutup presentasinya. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dosen yang telah memberikan saran dan masukan serta telah meluangkan waktu untuk dapat hadir pada proposal penelitian saya ini. Terus juga saya berterima kasih kepada kawan-kawan yang telah berhadir juga. Sekian presentasi dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktu dan kesempatannya pada siang menuju sore pada hari ini. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat, dan bagi teman-teman mahasiswa semoga ada hal positif yang bisa diambil, khususnya bagi yang mau akan proposal, ada masukan-masukan positif yang nantinya dapat membantu pengerjaan proposalnya. Baik, saya akhiri demikian. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke siapa saya kirim? Ke Bu saya, Fiska, Pak. Pak. Oke. Oke, selamat ya Kak Nisa. Terima kasih Bu Laina. Semoga segera semhas ya. Amin. Amin. Allah. Insya Insya Allah. Allah. Oke, saya live. Ya, terima kasih Bu. Izin live ya. Ya Bu, terima kasih.